Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini Abi akan mencoba menjelaskan materi tentang bilangan pangkat. Namun sebelum Abi menjelaskan tentang materi bilangan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama. Berdoa, kita mulai. Selesai? Baik. Untuk memudahkan kalian memahami bilangan berpangkat, marilah kita perhatikan keterangan berikut ini. Setelah kalian perhatikan keterangan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa bilangan pangkat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan dasar dan bilangan pangkat atau eksponen. Dan bisa kita katakan, jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah anggota bilangan asli, maka A pangkat N artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kita bisa ambil contoh, misalkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu mempunyai arti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebab 2 merupakan bilangan dasar atau bilangan pokok dan 5 adalah bilangan pangkatnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan negatif 1/3 pangkat 4. Itu bisa kita artikan negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Ada beberapa sifat yang terdapat di dalam bilangan pangkat. Antara lain, yang pertama adalah sifat perkalian pangkat. Abi ambil contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Itu hasilnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa juga ditulis dengan 2 pangkat 5. Kenapa demikian? Kita lihat 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya di situ ada 5 kali, maka bisa ditulis 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan contoh di atas tadi, dapat disimpulkan jika A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka hasilnya dapat ditulis dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Sifat pembagian, contohnya misalkan jika 3 dipangkatkan 4 dibagi dengan 3 pangkat 2, hasilnya menjadi 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Kenapa demikian? Karena 3 pangkat 4 itu seperti tadi, artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sehingga 3 pangkat 4 jika dibagi dengan 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Kemudian kita coret dua bilangan dasar, yang pembilang dan yang penyebut. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2. Berdasarkan contoh di atas tadi, kita bisa simpulkan bahwa jika A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka hasilnya dapat ditulis menjadi A pangkat N dikurang M. Kemudian sifat yang ketiga, itu adalah sifat pangkat dengan pangkat. Kita ambil contoh, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, hasilnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 6. Kenapa demikian? Karena 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Dan jika dipangkatkan 2 itu artinya 2 pangkat 3 dikalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 6 sesuai dengan sifat perkalian tadi yang sudah dicontohkan. Berdasarkan contoh di atas tadi dapat disimpulkan bahwa jika A pangkat N dipangkatkan lagi M, maka hasilnya dapat ditulis menjadi A pangkat N dikali M. Sebagai catatan untuk sifat pangkat perkalian,
Dan pembagian bilangan pokok atau bilangan dasarnya harus sama. Masih ada beberapa sifat bilangan pangkat, namun karena keterbatasan waktu akan Abi jelaskan lagi nanti pada kesempatan lain. Untuk materi ini Abi cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.